Pandangan umum anggota BPP Kabupaten Galuas tahapan pertanggungjawaban LPD Bupati tahun anggaran 2024. Melalui forum ini, saya menyampaikan beberapa catatan penting berdasarkan fakta yang di lapangan, serta rekomendasi agar pemerintah daerah dapat melaksanakan perbaikan. Pertama, tenaga penyuluh pertanian. Kabupaten Galuas memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya padi, palawija, serta komoditas unggulan seperti kopi dan nilam. Namun produktivitas pertanian belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurang berfungsinya tenaga penyuluh secara optimal. Beberapa penyuluh di lapangan bahkan dikeluhkan petani karena pengetahuan teknisnya terbatas, sehingga mereka tidak mampu memberikan solusi yang tepat atas persoalan hama, teknis budidaya maupun pengelolaan pasca panen. Akibatnya keberadaan penyuluh belum dirasakan signifikan oleh petani. Rekomendasi perlu peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan, sertifikasi, dan penempatan sesuai keahlian. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja secara berkala agar penyuluh benar-benar menjadi mitra kerja yang lebih paham dari petani, bukan sekadar memenuhi jumlah tenaga. Kedua, jalan penyiaran pantauan cuaca. Fakta bahwa jalan penyiaran pantauan cuaca merupakan jalur vital yang menghubungkan masyarakat pedalaman dengan pusat ekonomi di Belang Gejreng. Sedang adanya aktivitas pembangunan PTMH oleh PT Hidro Jaya Konstruksi, kondisi jalan semakin memburuk. Kerusakan ini diperparah oleh lalu lintas kendaraan berat yang digunakan perusahaan. Warga telah lama mengeluhkan kondisi ini karena menghambat mobilitas, menambah biaya transportasi, serta menurunkan nilai komoditas pertanian mereka. Perusahaan pernah berjanji untuk memperbaiki, namun hingga kini janji tersebut tidak dilaksanakan. Rekomendasi pemerintah harus menagih tanggung jawab PT Hidro Jaya Konstruksi secara tegas. Jalan tersebut harus segera diperbaiki, baik oleh perusahaan maupun melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban, sementara perusahaan mendapat keuntungan dari sumber daya alam daerah. Ketiga, hewan ternak di Kota Belang Gejreng. Fenomena hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing berkeliaran di jalan pusat Kota Belang Gejreng sudah lama terjadi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga membahayakan pengendara, terutama pada malam hari. Selain itu, kotoran hewan menimbulkan pencemaran lingkungan dan menurunkan citra kota sebagai kota kabupaten. Walaupun aturan larangan sudah ada, penegakan di lapangan masih lemah dan tidak konsisten. Rekomendasi pemerintah daerah perlu menertibkan secara tegas hewan ternak yang berkeliaran, sekaligus menyiapkan fasilitas alternatif seperti kandang kolektif atau lokasi penggembalaan bersama. Penertiban yang dilakukan tanpa solusi hanya akan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Keempat, penggunaan bahu jalan untuk usaha. Fakta di sejumlah titik di Belang Gejreng, bahu jalan digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Akibatnya ruang untuk kendaraan menumpuk, arus lalu lintas terganggu, dan tata kota menjadi semeraut. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penataan ruang kota serta minimnya penyediaan lokasi usaha yang layak bagi masyarakat kecil. Rekomendasi pemerintah perlu melakukan penertiban dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi rakyat kecil. Solusinya adalah menyediakan pasar penampungan atau lapak khusus bagi pedagang, sehingga ketertiban lalu lintas terjaga tanpa mematikan usaha masyarakat. Kelima, kemacetan di simpang Bukit Gaib garis miring Kota Lintang. Simpang menuju Bukit Gaib atau Kota Lintang merupakan jalur strategis yang padat dilalui kendaraan. Namun banyak kendaraan yang diparkir di sembarangan di kanan dan kiri jalan. Hal ini menimbulkan kemacetan.
bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sampai sekarang belum ada rekayasa lalu lintas maupun pengaturan parkir yang jelas untuk lokasi tersebut. Pemerintah bersama aparat terkait perlu segera menata sistem perparkiran, memasang lampu yang jelas yang menindak tegas pelanggar. Penertiban ini penting demi keselamatan pengguna jalan serta kelancaran arus lalu lintas. Keenam, jembatan Dusun Durin, Kampung Kuning, Kecamatan Kegai. Amondemen jembatan di Dusun Durin, Kampung Kuning sudah dibangun lebih dari 7 tahun yang lalu. Namun hingga kini pembangunan jembatan tidak dilanjutkan. Akibatnya masyarakat masih kesulitan menyeberang, terutama saat musim hujan. Ketika arus sungai deras, kondisi ini jelas menunjukkan adanya pemborosan anggaran karena dana yang sudah dikeluarkan untuk amondemen tidak menghasilkan manfaat. Selain itu, keterlambatan pembangunan jembatan telah menghambat aktivitas ekonomi dan akses pendidikan masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus segera melanjutkan pembangunan jembatan tersebut, atau jika ada kendala teknis memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti tanpa arah, karena hal ini mencederai prinsip esensi dan aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Demikian barangkali pada umum yang kami sampaikan, mudah-mudahan akan manfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.